Tradisi membangunkan sahur yang dilakukan sejumlah pemuda di Sawangan, Kota Depok berujung cekcok antar warga. Cekcok terjadi saat seorang pria dengan baju putih menegur iring-iringan pemuda yang membangunkan warga untuk sahur. Teguran dilakukan karena sang anak yang masih bayi terganggu lantaran iring-iringan membangunkan sahur menggunakan pengeras suara. Keributan penghuni rumah dengan iring-iringan pemuda sempat berlanjut saat salah satu warga mengajak penghuni rumah berkelahi. Cuplikan video ini lantas menjadi viral di jejaring sosial. Ya, menurut pengakuannya, menurut informasi yang kita dapat, Bapak Kurniawan tersebut memiliki seorang bayi ya, atau anak-anak yang masih kecil, sehingga kehadiran daripada pemuda tersebut cukup mengganggu menurutnya. Cekcok imbas persoalan tradisi membangunkan sahur ini akhirnya berakhir secara kekeluargaan. Kedua belah pihak yang berseteru sepakat saling memaafkan karena kesalahpahaman tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tak kuat tergencet saat berdesak-desakan, wanita ini pingsan dan nyaris terinjak-injak ribuan warga yang ingin mendapatkan zakat mal yang dibagikan oleh seorang saudagar asal Makassar. Di belakangnya, aksi saling dorong juga terjadi antara petugas dengan ribuan warga lantaran warga takut tak kebagian. Teriakan peringatan dari panitia pun tak lagi didengar dan warga terus berusaha meringsek masuk tanpa peduli ada orang yang tergencet bambu di depan antrian. Bahkan sejumlah anak kecil juga terjebak di tengah lautan manusia. Untuk menghindari jatuhnya korban, pembagian zakat sebesar Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak terpaksa dihentikan sementara. Penyaluran kembali dilakukan setelah situasi mulai kondusif dan warga bersedia berlaku tertib saat pembagian. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sepintas tak ada yang aneh dari acara ijab kabul pasangan ini. Tapi jika dilihat lagi, pernikahan ini ternyata digelar di dalam mobil ambulans. Kian unik ternyata ambulans yang digunakan adalah ambulans kuno yang dahulu pernah digunakan mengangkut prajurit yang terluka saat perang kemerdekaan. Di dalam mobil terdapat interior peti mati ala negara Meksiko yang digunakan sebagai meja dalam upacara ijab kabul dan penandatanganan buku nikah. Perasaannya seperti apa, Mbak? Senang. Senangnya di mana senangnya? Ya, ada banyak orang di sana nyaman aja. Unik ya? Ya, unik. Pernikahan tiga pasang pengantin ini diinisiasi oleh Forum Ta'aruf Indonesia di halaman kantor KUA Sewon Bantul, Yogyakarta. Selain mendapat pasangan hidup secara sah, dalam nikah bareng ini ketiga pasang pengantin juga tidak dibebankan biaya karena semuanya ditanggung oleh panitia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Crazy Rich Pig Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Helena Lim terlibat dalam pengadaan dana dan fasilitas melalui CSR untuk menguntungkan dirinya sendiri. Helena Lim yang disebut sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK ditahan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus menetapkan Helena Lim sebagai tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP setelah menetapkan 3 tersangka lain. Helena Lim diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR yang sejatinya menguntungkan para tersangka sendiri. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik mengumpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sosok Helena Lim yang tersandung kasus korupsi terus meramaikan jagat maya dengan sejumlah kemewahannya. Helena Lim merupakan seorang janda dengan 4 orang anak.
Wanita yang dikenal sebagai pengusaha ini juga memiliki rumah mewah yang dirancang oleh arsitek asal Italia. Helena yang juga seorang penyanyi juga kerap memamerkan momen liburan mewahnya dengan jet pribadi bahkan kapal pesiar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini ada sejumlah anggota Ormas menganiaya seorang security dan juga merusak kantor leasing di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, dari Sidoarjo, Jawa Timur ini ditinggal tidur, uang dan juga ponsel milik pedagang pisang di Pasar Krian Raib digasak pencuri. Puluhan anggota Ormas asal Kabupaten Ciamis terekam CCTV mengeroyok seorang security dan merusak kantor leasing di kawasan kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat insiden ini, 13 anggota Ormas ditangkap dan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu aksi kekerasan yang dilakukan para anggota Ormas. Detik-detik pencurian barang milik pedagang pisang di Pasar Krian, Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV. Nampak seorang pria dengan santai masuk ke dalam lapak saat korban tertidur pulas. Pelaku kemudian mengambil sejumlah uang serta ponsel dan kabur. Seorang mahasiswi cantik pelaku penipuan tiket konser Coldplay senilai 1,2 miliar rupiah diciduk aparat Polres Metro Jakarta Selatan. Modus tersangka mengaku memiliki koneksi dengan penyelenggara konser dan bisa menyediakan 300 tiket. Pihak kepolisian juga mendalami aliran dana 1,2 miliar karena diduga masuk sebagai tindak pidana pencucian uang. Ya, pemirsa, diduga akibat kompor listrik mengalami korsleting saat memasak, rumah indekos dengan 19 kamar ludes terbakar di Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara itu kericuhan terjadi saat puluhan warga di Kabupaten Aceh Barat mengusir pengungsi Rohingya. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 4 ruang kelas SD Negeri 013 Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Banyaknya bahan mudah terbakar dan jauhnya sumber air menyulitkan proses pemadaman. Sebuah bangunan indekos di permukiman padat penduduk di Setiabudi, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat kompor listrik mengalami korsleting saat penghuni memasak untuk sahur. Isak tangis pengungsi Rohingya pecah saat puluhan warga menerobos pintu utama gedung PMI Kabupaten Aceh Barat. Warga merasa tidak nyaman dengan keberadaan etnis Rohingya yang sudah 5 hari berada di desa Suwaknie, Johan Pahlawan, Aceh Barat. Diduga hilang kendali, sebuah mobil mewah terguling di samping flyover Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Meski mengalami kerusakan pada bagian atap, namun seorang pengemudi dan 3 penumpangnya selamat. Ya, pemirsa, konser ngabuburit dan juga tablik akbar kembali digelar iNews Media Group. Kegiatan bertema nikmatnya Ramadan ini digelar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ribuan warga antusias menyaksikan konser ngabuburit dan tablik akbar di ruang terbuka hijau Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gelaran bertema nikmatnya Ramadan ini dimeriahkan penampilan band Armada dan tausiah oleh Kiai Haji Samsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayid. Selain itu, ada Chef Gio, MasterChef Indonesia Season 10 yang memberikan inspirasi resep spesial berbuka puasa. Acara juga diramaikan booth PT Sasa Inti yang menjual beragam produk seperti sasa santan omega 3 dan berbagai varian sasa tepung bumbu, bervitamin dan bermineral. Santannya itu kental, gurih, bisa buat biasanya masak sayur, buat es, cendol. Kalau puasa gini buat kolak yang pasti. Keunggulan dari produk sasa santan omega 3 adalah satu-satunya santan pertama di Indonesia yang mengandung omega 3 yang di mana omega 3 itu baik untuk kesehatan kulit, jantung, otak dan untuk kesehatan tubuh seperti itu. Pada malam hari diramaikan penampilan spesial band Baginda dan musik religi, dilanjutkan tausiah Ustadz Taufikur Rahman. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Tata Rahmata, iNews melaporkan.